Oke guys, welcome to our channel SMK Pilih 1 Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafid, saya di sini akan menemani kalian di Pos Jaga Podcast SMK Pilih 1 Jogja. Oke guys, untuk episode kali ini saya ditemani oleh beliau ini juga sebagai guru di SMK Pilih 1 Jogja, dan beliau ini kebetulan sebagai pejabat di SMK Pilih 1 Jogja, yaitu di bagian Wakahumas ya. Wakahumas, beliau ini adalah Ibu Ristiana SPD. Assalamualaikum Bu Ristiana. Waalaikumsalam Mas Hafid. Oke, apa kabarnya Bu Ristiana? Alhamdulillah baik. Mas Hafid bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan selalu diberikan kelancaran dalam bekerja. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Oke Bu Ristiana, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk bisa datang di acara kami, yaitu di Pos Jaga Podcast SMK Pilih 1 Jogja. Terima kasih Mas Hafid. Oke Bu Ristiana, di sini saya mau sedikit bertanya-tanya tentang apa sih tugas humas itu. Boleh silahkan. Boleh banyak ya? Boleh. Oke, Selama oke. saya bisa menjawab, insya Allah akan saya jawab. Mantap guys. Oke, untuk pertanyaan yang pertama. Apa sih tugas dari Wakahumas itu Bu Ristiana? Tugas Wakahumas sebenarnya ya dilihat dari kepanjangan Wakahumas, Waka hubungan masyarakat. Nah, ini secara garis besar membantu Bapak Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya, terutama yang pertama adalah dalam hal kunjungan industri. Iya. Kemudian yang kedua dalam hal prakerin atau yang sering kita sebut praktek kerja industri atau PKL. Iya. Itu yang besar-besar. Yang kemudian untuk yang lainnya membantu juga dalam hal memberikan informasi-informasi yang terkait dengan kemasyarakatan. Begitu. Ya. Nah, terkait dengan kerja lapangan ya Bu Ristiana ya. Iya. Sebenarnya untuk apa sih prakerin itu? Dan apakah jika sudah selesai nanti mereka mendapat sertifikat? Anak-anak itu maksudnya. Oke, siswa dan siswi SMK Piri 1 Iya, tujuannya melaksanakan PKL atau prakerin tentu saja untuk kita kenalkan dengan dunia industri atau dunia usaha sebenarnya. Bagaimana di lapangan ketika mereka itu harus bekerja, menerapkan kompetensi mereka yang sudah diterima atau diajarkan di sekolah ke dunia industri. Oke. Nah, kemudian tentu saja setelah PKL atau prakerin mereka akan mendapatkan sertifikat. Nah, ini sebenarnya siswa-siswa kita itu ini ya Mas ya, ada yang prakerin di hotel, kemudian ada yang prakerin di bengkel-bengkel, kemudian ada juga yang di perusahaan-perusahaan besar dan instansi-instansi pemerintah. Nah, ini untuk yang di hotel itu terus terang saja SMK Piri 1 ini banyak sekali yang ini pihak hotel ya, terutama HRD-nya itu meminta anak-anak kita untuk prakerin di tempat mereka. Malah meminta. Iya. Sebagai contoh itu Home Premier, kemudian ada lagi Hotel Atrium and Resort. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Oke, hotel-hotel besar ya. Iya, kemudian juga kita untuk yang perusahaan-perusahaan besar juga ada Mas Hafid, terutama yang TP ya, itu ada yang di PT ini Yogya Presisi. Kemudian kalau untuk yang ini Mas Hafid jurusan TSM ya, TBSM ya, maaf, itu kita salurkan ke SBM, bengkel-bengkel resmi Yamaha. Karena kita itu bekerja sama dengan YIMM Jakarta. Begitu. Nah, kemudian untuk yang selain itu juga kita ini ada yang prakerin di ini perusahaan-perusahaan yang lain juga banyak. Nah, ngomong-ngomong tentang prakerin ya Bu ya, kalau di SMK Piri itu apakah tempat praktiknya itu siswa itu dicarikan atau mencari sendiri itu?
Terus terang begini Mas Hafid, ada 2 mekanisme yang kita terapkan. Yang pertama adalah siswa dan siswi SMK Piri 1 itu mencari sendiri tempat prakerinnya. Nah, kemudian untuk daftar bengkel atau instansi itu sudah kita berikan sesuai dengan referensi kakak tingkat mereka yang sudah sebelumnya pernah prakerin di tempat itu. Di samping itu juga terus terang juga ada yang memang meminta itu tadi ke SMK Piri 1 ya. Nah, kemudian yang mekanisme yang kedua, kalau mereka itu tidak bisa mencari sendiri, itu baru kita mencarikan dengan bantuan jurusan kepada kaproli masing-masing. Itu mereka harus membantu siswa jurusannya untuk mencari tempat prakerin sampai dapat. Nah, sesuai dengan kemampuan mereka terutama begitu. Oke. Nah, kalau bicara masalah penyaluran lulusan ke Dudi ya Bu ya. Iya. Di SMK Piri ini apakah juga difasilitasi ya Bu ya? Wah, tentu Mas Hafid, kita fasilitasi 100% ya. BKK SMK Piri 1 Jogja itu sudah bekerja sama dengan SMK Negeri 2, kemudian SMK Negeri 3, kemudian Disnaker Trans Provinsi dan Dinas Tenaga Kerja Kota. Nah, kemudian ini sebagai salah satu contoh itu beberapa bulan yang lalu di bulan Februari ya Mas Hafid, itu dari SMK Negeri 2 itu memberikan kita informasi di PT Mekar Armada Jakarta itu membutuhkan tenaga kerja. Nah, itu kita langsung mendata siswa kita yang akan melamar ke sana siapa saja, kita data per kelas, kemudian setelah itu kita kirimkan data-data mereka ke SMK Negeri 2, kemudian dengan sana digabung dengan sekolah-sekolah SMK lain ya Mas Hafid ya. Kemudian ketika maksudnya ketika sudah waktunya untuk melakukan tes, kita antar ke sana. Diantar dari Iya, kita antar. Nah, di samping itu juga kita memfasilitasi mereka itu ini semacam memberikan arahan bagaimana cara membuat surat lamaran, kemudian kurikulum vitae. Kita juga menyediakan untuk alat-alatnya itu tadi. Oke, disediakan alatnya. Iya. Kurang apa, guys? Dan alhamdulillahnya ini waktu itu ya ada yang lolos dan bekerja di sana. Nah, ini baru-baru ini SMK Negeri 3 juga mengirimkan kita lowongan pekerjaan, namun ini mungkin karena kepending virus ini ya Mas Hafid ya. PT Land Railway sebenarnya mereka juga mengatakan bahwa setelah Idul Fitri itu akan dilakukan tes, tapi karena pandemi ini jadi sepertinya mungkin ditunda begitu. Oke. Untuk Instagram atau IG dari BKK itu apa itu ya? Ini ya, kalau untuk alumni kemudian untuk yang lainnya mau bergabung dengan BKK SMK Piri 1 Jogja, bisa ke BKK/SMK Piri 1 Jogja. Oke ya, BKK/SMK Piri 1 Yogyakarta gitu ya Bu ya. Oke. Nah Bu, yang kelima, apakah kalau ada siswa SMK Piri Yogyakarta yang mau daftar jadi polisi atau TNI itu dari sekolah juga memfasilitasi ya Bu ya? Tentu Mas Hafid, kita itu tetap mengedepankan melayani siswa kita sebaik mungkin. Berarti difasilitasi gitu? Iya, semuanya Mas Hafid. Untuk yang ini ya pendaftaran tentara, nah itu kita itu mendatangkan dari Kodim Mas Hafid. Oh, langsung itu ya? Iya, bapak-bapak dari Kodim itu ke SMK Piri 1 Jogja untuk memberikan pengarahan kepada siswa kita tentang bagaimana caranya untuk mendaftar, tanggal-tanggalnya juga dijelaskan, kemudian untuk alurnya juga dijelaskan, begitu. Dan kemudian kita itu juga memfasilitasi mereka meminjam salah satu lab
komputer untuk memandu mereka mengisi ini lamaran di situ. Ya, kemudian juga yang sebenarnya kita sudah merencanakan untuk memanggil dari Korem. Nah, tapi karena adanya wabah COVID ini ya, itu jadi tertunda Mas Hafid. Mungkin insya Allah tahun depan akan kita laksanakan. Oke, mantap. Untuk ngomong-ngomong dari Ibu ya, dari pengalaman Bu Ristiana berkomunikasi dengan Dudi, sebenarnya itu lulusan atau calon pekerja seperti apa sih yang Dudi cari itu? Oke. Syaratnya mungkin? Oke, ini saya pernah bincang-bincang sendiri Mas Hafid dengan Direktur Utama PT Yogya Presisi. Itu mengatakan kepada saya bahwa pintar itu nomor sekian Mas Hafid. Pintar malah nomor sekian? Iya, yang utama itu adalah attitude. Iya, cara bicara, kemudian cara bertingkah laku. Nah, itu malah yang lebih diutamakan. Nah itu guys, bukan pinter saja, tapi yang diutamakan adalah attitude kalian. Jadi mulai dari sekarang jaga attitude kalian ya, oke? Terus ada apa lagi mungkin syaratnya? Di samping itu juga kejujuran Mas Hafid. Kejujuran. Ya, kejujuran itu juga nomor satu untuk ini ya, untuk bisa diterima di sebuah perusahaan begitu. Oke, yang pertama attitude, yang kedua kejujuran. Oke, Bu Ristiana, kita sudah membahas berapa ya ini ya? Banyak sekali ya Mas Hafid ya. Iya betul. Bicarakan dengan Bu Ristiana tadi. Iya betul. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman yang di rumah atau calon-calon siswa atau calon-calon lulusan dari SMK Piri. Terima kasih sekali Mas. Oke, Bu Ristiana, terima kasih ya sudah menemani saya. Sama-sama Mas Hafid. Sudah menjawab beberapa pertanyaan yang saya lontarkan ke Bu Ristiana. Sudah meluangkan waktunya pokoknya. Terima kasih banyak dari kami dan kru. Saya juga terima kasih sudah diberi kesempatan untuk ke Pos Jaga ini. Oke, sekian dulu guys untuk episode kali ini. Kalian yang di rumah jangan lupa like, comment, subscribe, and share channel YouTube kami yaitu SMK Piri 1 Jogja. Dan buat adik-adik yang di rumah yang ingin bergabung atau sekolah di SMK